Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Selamat berbakti lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kami sudah masuk dalam bulan Maret tahun ini ya. Waktu terasa cepat sekali, tidak mengerti, tapi kita masih tidak bisa beribadah secara bertemu muka, tapi tidak masalah bagi kita, yang penting kita tetap beribadah secara online. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat dan perjamuan suci yang berjudul Tetaplah Berjaga-jaga. Sebelumnya kita mendengarkan renungan ini, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami datang lagi dapat hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan, tapi kami berharap kami dapat berjaga-jaga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau biarkan firman yang akan disampaikan dapat tertanam dalam hati kami, dan dapat menjadi teladan bagi kami Tuhan. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Dalam Kolose 4 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jangan merasa diri kuat, tetapi mendekatlah kepada Tuhan agar kita dapat bertahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjaga-jaga berarti kita harus waspada dan berhati-hati terhadap segala kemungkinan, apalagi di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Oleh karena itu, kita tetap harus berjaga-jaga, karena hari-hari yang kita jalani penuh dengan kejutan, perubahan, percepatan, atau segala sesuatu yang tak terduga yang dapat terjadi sewaktu-waktu, dan tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dalam Amsal 27 ayat pertama, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita tidak tahu bagaimana hari esok. Yang bisa kita lakukan ialah berbuat sebaik-baiknya, dan tetaplah berbahagia dan bersukacitalah senantiasa. Teruslah berdoa, mohon pengampunan, perlindungan, dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan. Banyak orang-orang percaya dan anak-anak Tuhan, bahkan di antara kita yang tidak berjaga-jaga dalam hidupnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita tidak berjaga-jaga. Yang pertama, terlalu percaya diri. Rasa percaya diri yang berlebihan membuat orang merasa dirinya cukup kuat, sehingga dalam segala hal mengandalkan kekuatan sendiri. Orang seperti ini sulit sekali menerima nasihat dan teguran dari orang lain. Dalam Amsal 3 ayat yang kelima sampai yang ketujuh, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dan dalam Galatia ayat pasal 6 ayat yang ke-4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jika saat ini kita tegak berdiri dan menang atas segala persoalan, jangan takabur. Sebab iblis tidak akan pernah menghentikan usahanya sebelum misinya berhasil, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang kedua, kurangnya pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya. Seseorang yang tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan akan cenderung mengisi hari-harinya dengan perbuatan-perbuatan sia-sia. Ia lupa bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam Hosea 4 yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Mari saudaraku, mulai pagi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk lebih berjaga-jaga dalam setiap aspek kehidupan kita. Teruslah bersandar dan mendekat kepada Tuhan, serta milikilah pengenalan yang benar tentang Tuhan dan firman-Nya. Karena sesungguhnya Dia begitu mengasihi saudara semua. Selamat pagi saudara-saudara, biarlah kita selalu berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Zaman Sekarang Berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan
gelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih Tuhan, kalau kami telah mendengarkan sedikit renungan firman-Mu Tuhan, biarkan kami selalu berjaga-jaga Tuhan, agar kami selalu dapat menuruti kehendak-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, bila firman dapat menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau masuk dalam perjamuan kudus, mari kita siapkan roti yang telah disediakan. Kalau ada dosa kesalahan, kita minta ampun kepada Tuhan, supaya kita layak menerima tubuh dan darah-Mu. Darah-Mu menyucikan dan menguduskan kita. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Tolong mampukan kita hidup dalam kebenaran. Setiap roti yang melambangkan tubuh Kristus dan setiap anggur yang melambangkan darah-Mu, aku berdoa supaya yang makan dan minum roti dan anggur beroleh persekutuan kembali dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh Yesus engkau telah sembuh. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebab ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau telah selamatkan kami dari hukuman yang kekal. Engkau angkat hidup kami, Engkau berkati, Engkau sembuhkan, kami berikan pujian, hormat dan syukur kepadamu. Kita berdoa untuk setiap mereka yang membawa perpuluhan dan persembahan. Engkau memberkati mereka kembali berlipat ganda. Janji Tuhan digenapi dan apa yang dikerjakan oleh mereka berhasil. Sebentar kita akan pulang, kita angkat atas, kita angkat tangan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati usahamu. Damai sejahtera dan sukacita dari surga, kasih karunia dari Allah Bapa menyertai hidupmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.